Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada tim kelompok kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sepriani Liliana selaku dosen mata kuliah kewirausahaan ini. Sebelum kami memasuki pembahasan presentasi kami pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan nama usaha apa yang kami buka dan beranggotakan siapa-siapa saja di dalamnya. Nama usaha kami adalah Firuli Makmur Group. Nah, anggota-anggota dari tim usaha kami terdiri dari yang pertama Franciscus Heru, yang kedua saya sendiri Sally Clara, yang ketiga Filipincia Vini Madopantu. Di sini saya akan membahas ada 3 hal yang akan saya bahas yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Di sini saya akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua pengorganisasiannya, yang ketiga gambaran secara umum tentang cara budidaya ikan lele tersebut. Baiklah, maka dari itu saya akan membahas poin yang pertama ialah latar belakang. Apa itu latar belakang? Apakah teman-teman semuanya sudah tahu apa itu mengenai latar belakang? Perlu kita ketahui, latar belakang merupakan background dari usaha yang akan kita buka. Nah, kita perlu mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu jika ingin membuka suatu usaha. Kenapa? Karena dalam merencanakan usaha bisnis, kita tentu harus mempunyai tujuan, visi, dan misi itu sendiri agar usaha tersebut berhasil. Maka untuk itu, di sini penjelasan latar belakang yang kami berikan kami rangkum sedemikian rupa. Bisa teman-teman dan Bu Sepri lihat sendiri pada bagian di atas yang mengenai usaha budidaya ikan lele merupakan usaha yang mudah dijalankan dalam merencanakan bisnis budidaya ikan lele. Namun, teman-teman perlu ketahui, membudidaya usaha bisnis ikan lele ini tidak semudah yang teman-teman perkirakan. Maka untuk itu saya mengajak teman-teman untuk masuk pada poin yang kedua, yaitu pengorganisasian. Mengapa saya mengajak teman-teman masuk ke poin yang ini? Karena kita perlu ketahui dalam melakukan perencanaan bisnis budidaya ikan lele, kita perlu melakukan perekrutan tenaga kerja yang nantinya dapat bekerja sama dengan kelompok untuk menjalankan bisnis budidaya ikan lele tersebut, baik dari pemeliharaan ikan lelenya, perawatan kolam, dan bagian pemasarannya. Dalam menjalankan bisnis ini, kami akan menerapkan sistem analisis SWOT. Sebelum kita mau mulai suatu usaha, kita harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang dapat mempengaruhi usaha kita dengan harapan supaya usaha kita dapat lancar dan sukses, yaitu dengan melakukan analisis sebagai berikut. Yang pertama, strike atau lurus. Di sini menyatakan bahwa dengan budidaya ikan lele ini tidak perlu memerlukan tenaga besar. Yang kedua, penjualan ikan lele tidak terlalu sulit, tidak seperti ikan yang lainnya. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari analisis ini sendiri, yaitu mengenai bagi Anda yang tak memiliki lahan yang cukup, Anda bisa membudidayakan ikan lele dengan menggunakan kolam dari terpal. Itu adalah alternatif lainnya jika Anda tidak memiliki lahan yang luas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Nah, di sini dalam analisis ini peluang yang bisa kita dapatkan ada 2 juga. Yang pertama, peluang usaha yang tidak pernah mati adalah usaha perikanan. Kenapa begitu? Karena usaha perikanan ini merupakan usaha yang tergolong termasuk usaha yang sangat marak dan sangat tinggi sistem analisisnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena sebab setiap hari masyarakat membutuhkan ikan untuk dikonsumsi sebagai bahan karbonhidrat tubuh mereka sendiri, begitu. Yang kemudian kedua, umur pembudidayaan ikan lele yang relatif singkat, yang hanya kurang lebih dari 3 bulan, membuat banyak yang memilih ikan lele untuk dibudidayakan. Mengapa? Karena pembudidayaan ini sangat mudah sekali jika kita mengetahui teknik-teknik
analisis yang seperti apa yang cocok untuk pembudidayaan ikan lele tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah threat atau ancaman itu sendiri. Ancaman dari analisis ini itu terbagi menjadi dua bagian. Yang A, dalam usaha ikan lele ini harus teliti karena ikan tidak tahan dengan cuaca yang tidak stabil. Jadi kita selaku pembisnis atau yang berwirausaha, kita harus cekatan dalam menanggapi situasi cuaca dan kondisi ikan yang kita budidaya, sehingga dalam pembudidayaan ikan lele ini kita tidak mengalami kerugian yang begitu fatal begitu teman-teman. Yang kemudian yang ke B, selalu mengecek kedalaman air. Mengapa kita harus mengecek kedalaman air tersebut? Padahal kan ibaratnya ikan lele bisa hidup di mana saja begitu kan teman-teman. Namun di sini saya ingin menegaskan, kedalaman air jangan sampai kurang dari 70 cm karena itu akan menghambat pertumbuhan ikan lele tersebut. Loh, kok bisa? Ya, karena jika kedalaman airnya tidak sampai atau kurang dari 70 cm, maka jelas pertumbuhan ikan lelenya akan mengalami ancaman itu sendiri dalam pembisnis. Karena begini teman-teman, jika ikan lelenya kurang dari pembukuan yang kita keluarkan, maka tentu kita bisa memperkirakan bahwa usaha budidaya ini berarti kan tidak berhasil dengan baik begitu. Jadi ada baiknya kita harus melihat kedalaman airnya agar pertumbuhan ikan lele kita bisa meningkat sehingga tidak mengalami kerugian juga begitu. Nah, kemudian saya akan masuk ke gambaran secara umum tentang budidaya ikan lele. Gambaran secara umum tentang cara budidaya ikan lele. Di sini ada dua hal teman-teman. Yang pertama ada sistem budidayanya. Nah, yang kedua ada tahap proses budidayanya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu lagi. Sistem budidayanya ini terdiri menjadi dua sistem pembenihan yang dikenal yaitu sistem massal. Apa sih sistem massal? Nah, tentu kita baru mendengar kata-kata ini kan, terutama saya juga baru mendengar gitu teman-teman. Nah, sistem massal dilakukan dengan menempatkan lele jantan dan betina dalam satu kolam dengan perbandingan tertentu. Pada sistem ini, induk jantan secara leluasa mencari pasangannya untuk diajak kawin dalam sarang pemijahan, sehingga sangat tergantung pada keaktifan induk jantan mencari pasangannya. Loh, kenapa begitu? Ya, karena jika kita ingin pembibitan ikan lele kita bisa berkembang dengan pesat, maka kita harus melakukan sistem massal ini agar pembibitan dan pembuahan ikan lele tersebut bisa meningkat begitu. Kemudian ada sistem pasangan. Kenapa dilakukan sistem pasangan? Karena dengan menempatkan induk jantan dan betina pada satu kolam khusus, keberhasilannya ditentukan oleh ketepatan menentukan pasangan yang cocok antara kedua induk. Loh, kok bisa gitu? Begini teman-teman, tidak semua ikan lele itu bisa menentukan pasangannya dengan tepat. Jadi kita selaku pembisnis, selaku yang berwirausaha, kita harus cekatan dengan kondisi ikan lele tersebut. Ibaratnya kita manusia, kita perlu pasangan. Namun jika kita memaksa kehendak kita sendiri untuk berpasangan dengan yang lain, itu tentu tidak bisa dilakukan. Maka dari itu, untuk melakukan penempatan induk jantan dan betina pada satu kolam khusus, keberhasilannya ditentukan oleh ketepatan menentukan pasangan yang cocok dengan si lelenya tadi ini. Yang kemudian adalah yang kedua itu adalah tahap proses budidaya. Nah, tahap proses budidaya ini terbagi menjadi dua bagian lagi teman-teman. Yang pertama itu pembuatan kolam, yang kedua pemilihan induk. Nah, pembuatan kolam. Kenapa kita harus membahas tentang pembuatan kolam ini? Karena di sini ada dua macam atau dua tipe kolam, yaitu bak dan kubangan.
atau kolam galian. Pemilihan tipe kolam tersebut sebaiknya disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Secara teknis, baik pada tipe bak maupun tipe galian, pembenihan lele harus mempunyai yang pertama kolam tandon. Wah, apalagi tuh kolam tandon kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kolam tandon mendapatkan masukan air langsung dari luar atau sumber air. Nah, ibaratnya gini teman-teman. Kolam tandon itu ibaratkan bahwa di situ ada debit air terkhusus. Nah, jadi mereka bisa menghasilkan airnya dengan sendirinya. Kemudian yang keduanya ada kolam pemeliharaan induk. Nah, kolam pemeliharaan induk ini adalah induk jantan betina selama masa pematangan telur dipelihara pada kolam tersendiri yang sekaligus sebagai tempat pematangan sel telur dan sel sperma. Sehingga dalam pemeliharaan ini maaf teman-teman, saya ulangi, sehingga dalam pemasangan kolam pemeliharaan induk ini, induk jantan dan betina bisa menghasilkan sel telur, begitu. Terus yang ketiga, kolam pemijahan. Apa itu kolam pemijahan? Nah, kolam pemijahan merupakan tempat perkawinan induk jantan dan betina. Pada kolam ini harus tersedia sarang pemijahan dari ijuk, batu bara, bambu, dan lain-lain sebagai tempat hubungan induk jantan dan betina. Loh, kenapa begitu? Karena begini teman-teman, si lelenya ini mereka perlu sarang untuk mereka melakukan pembuahan antara sel jantan dan sel telur. Maka di situ kita perlu memasang atau menaruh ijuk atau batu bara, bambu, dan lain-lainnya sebagai tempat hubungan induk jantan dan betina. Kemudian kolam pendederan. Apa nih kolam pendederan? Kolam pendederan ini berfungsi untuk membesarkan anakan yang telah menetas dan telah berumur 3-4 hari. Pemidahan dilakukan pada umur tersebut karena anakan mulai memerlukan pakan yang sebelumnya masih menggunakan cadangan kuning telur induk dalam saluran pencernaannya. Nah, jadi kita perlu juga mengetahui hal-hal dalam pembuatan kolamnya agar usaha bisnis lele kita ini bisa berhasil dengan baik. Kemudian di sini juga tadi yang B ada yang B pemilihan induk. Pemilihan induk ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu induk jantan mempunyai beberapa tanda. Yang pertama, tulang kepala berbentuk pipih, warna lebih gelap, gerakan lebih lincah, perut ramping tidak terlihat lebih besar daripada punggungnya. Terus alat kelaminnya berbentuk runcing. Sedangkan induk betina bertanda tulang kepala berbentuk cembung, warna badan lebih cerah, gerakan lamban dan perut mengembang lebih besar daripada punggung. Alat kelamin berbentuk bulat dan alat kelaminnya berbentuk bulat, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya presentasi pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Pini. Baik, dengan saya Filipin Syafida Marfantu, saya akan membacakan slide bagian persiapan lahan. Persiapan lahan ada dua cara. Yang pertama adalah proses pengolahan lahan untuk kolam tanah, dan yang kedua ada proses pengolahan untuk kolam berupa bak. Untuk yang pertama, pengolahan lahan pada kolam tanah ada 4 cara, yaitu pengaringan, pengapuran, perlakuan ton, dan pemasukan air. Yang pertama, pengaringan untuk membersihkan kolam dan mematikan berbagai bibit penyakit. Yang kedua, pengapuran dilakukan untuk mengembalikan keasaman tanah dan mematikan bibit penyakit yang tidak mati oleh pengaringan. Yang ketiga, ada perlakuan ton atau tombak organik Nusantara. Itu untuk menetralkan berbagai racun dan gas berbahaya hasil pembusukan bahan organik sisa budidaya sebelumnya. Dan yang keempat, ada pemasukan air. Pemasukan air dilakukan secara bertahap, mulai dari setinggi 30 cm dan dibiarkan selama 3-4 hari untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami lele. Kemudian untuk proses yang kedua ada pada tipe kolam berupa bak.
Persiapan kolam yang dapat dilakukan ada dua cara. Yang pertama adalah pembersihan bak dari kotoran atau sisa pembenihan sebelumnya. Yang kedua, penjemuran bak agar kering dan bibit penyakit mati. Baiklah, untuk slide selanjutnya ada pemijahan. Pemijahan adalah proses pertumbuhan induk jantan dan betina untuk mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Tanda induk jantan siap kawin yaitu alat kelamin berwarna merah. Induk betina tandanya sel telur berwarna kuning atau jika belum matang berwarna hijau. Sel telur yang telah dibuahi menempel pada sarang dan dalam waktu 24 jam akan menetas menjadi anakan lele. Kemudian untuk slide selanjutnya ada pemindahan. Ada 5 cara pemindahan. Yang pertama, mengurangi air di sarang pemijahan sampai tinggi air 10-20 cm. Yang kedua, menyiapkan tempat penampungan dengan baskom atau ember yang diisi dengan air di sarang. Yang ketiga, menyamakan suhu pada kedua kolam. Yang keempat, memindahkan benih dari sarang ke wadah penampungan dengan cawan atau piring. Dan yang terakhir, memindahkan benih dari penampungan ke kolam pedederan pada malam hari dan dengan hati-hati karena masih rentan terhadap tingginya suhu air. Kemudian selanjutnya ada rencana pemasaran. Dalam suatu usaha, pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Demikian juga dalam hal pemasaran lele. Peluang pemasaran lele sangat besar. Telah banyak survei atau riset-riset pemasaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kebutuhan masyarakat akan ikan lele konsumsi memang semakin meningkat. Membahas tata cara pemasaran lele, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui sasaran atau target pasar ikan lele konsumsi. Mungkin telah banyak informasi bahwa terdapat beberapa target pasar untuk ikan lele konsumsi, misalnya seperti warung pecel lele, warteg, rumah-rumah makan lainnya, atau bahkan resto-resto sudah mulai menawarkan menu spesial ikan lele. Ditambah lagi, belakangan ini semakin banyak berkembang tempat-tempat usaha yang mengelola daging ikan lele atau yang lebih dikenal dengan istilah lele olahan, mulai dari bakso lele sampai dengan lele presto. Ini baru target pemasaran secara umum. Dan yang terakhir, ada langkah lain dalam pemasaran lele, adalah dengan menggunakan jasa pengepul. Hal ini bisa dilakukan jika pemutaran modal lebih cepat. Pasalnya, para pengepul biasanya akan membeli lele dalam jumlah besar. Tidak jarang, mereka akan memborong hasil panen secara keseluruhan, walaupun harga yang mereka tawar meski pastinya lebih murah dibanding kita harus menjualnya sendiri. Oke, ini slide terakhir yang saya bacakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Franciscus Heru. Terima kasih Vini dan Sally Clara. Di sini saya akan mempresentasikan dari biaya pakan dan penjualan ternak ikan. Di sini sudah ada tabel. Di sini juga ada tertera bahwa jumlah pakan 100 gram. Jumlah pakan 100 gram ini menunjukkan bahwa berapa jumlah pakan yang sekali kita memberi ikan tersebut. Di sini ada sekitar 100 gram. Berarti 100 gram ini kita beri pakan ikan itu. Dan di sini juga ada 12. 12 ini menunjukkan bahwa beberapa hari kita beri pakan yang 100 gram ini tadi. Dan di sini juga ada jumlah pakan 500 gram. Ini sekitar 21 hari. Dan jumlah pakan 1000 gram 35 hari. Dan jumlah pakan 1500 gram itu ada sekitar 24 hari. Total keseluruhan pakan yang diberikan dari pertama peletakan bibit sampai bulan terakhir siap panen itu sekitar 92 hari atau 92 kali.
Dan harga satuannya di sini ada sekitar Rp12.000. Jadi harga satuan ini harga 1 kilo pakan tersebut. Dan total biaya pakan sendiri itu jika dikalkulasikan 92 dikali 12.000 itu total biaya pakannya itu sekitar 1.104.000. Dan di sini juga ada tabel jumlah ikan per kilogram, jumlah kilogram, harga satuan, jumlah bibit. Di sini tabel untuk penjualan ikan, masa-masa untuk penjualan ikan. Dan di sini juga jumlah ikan ini 1 kilogram ada 4. 4 ini menunjukkan berapa ekor ikan tersebut. Jadi rata-rata 4 ekor ikan itu sekitar 1 kilogram. Dan di sini jumlah 150. 150 itu kita dapat dari ini jumlah bibitnya. Jumlah bibit pertama kali kita letakkan bibit tersebut. Ini ada 600. 600 jika dibagi 4 per 1 kilogramnya ada sekitar 150 kilo ikan tersebut. Dan ini harga satuannya ini 25.000 ini menunjukkan bahwa harga ikan tersebut 1 kilonya berapa. Ini ada 25.000. Dan jika ditotalkan 150 tadi itu harga rata-rata atau keseluruhannya dikalikan 25.000, jadi totalnya sekitar 3.750.000. Jadi di sini ada laba bersihnya juga. Laba bersih ini kita dapat dari total penjualan dikurangi biaya pakan tadi. Itu ada sekitar 2.646.000. Itu sudah laba bersih. Oke, selanjutnya kita masuk pada rencana pemasaran. Sebelum membahas tata cara pemasaran lele, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui sasaran atau target pasar ikan tersebut. Mungkin sasaran yang sering kita jumpai adalah ikan ini untuk dikonsumsi sendiri. Dan beberapa pasar juga sudah ada menyediakan ini untuk ikan lele. Mungkin mereka biasanya ada pengepul yang mensortir atau membeli lele tersebut untuk dijual kembali. Dan di sini juga slide selanjutnya ada analisis lokasi. Analisis lokasi ini terkait dengan geografi tempat pemeliharaan ikan tersebut. Di sini ikan lele termasuk ikan yang bisa beradaptasi dalam cuaca apapun. Dalam ikan lele ini tidak terlalu sulit karena ikan ini bisa beradaptasi cuaca atau suhu dingin. Ikan ini juga termasuk ikan air tawar juga. Dan budidaya ikan ini di sekitar perumahan juga bisa untuk ikan lele ini karena tidak terlalu sulit. Selain itu, kita harus memperhatikan suhu air yang untuk kolam yang akan kita untuk budidaya ikan lele ini. Dan juga lokasi kolam berada di tempat yang teduh, tetapi tidak berada di bawah pohon, karena jika kolam tersebut berada di bawah pohon kan itu akan menjadi daun-daun dari pohon tersebut akan menjadi sampah dan masuk ke dalam kolam tersebut. Dan untuk kesimpulan, ini budidaya ikan ini salah satu usaha yang cukup menggiurkan. Jika sudah berjalan dengan baik, usaha ini juga dapat menghasilkan omset yang begitu menjanjikan atau besar. Dari perincian atau perencanaan keuangan di bab sebelumnya, ini menunjukkan pendapatan laba sekitar 2.646.000. Ini jika dikembangkan lagi, usaha ini akan meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Jika usaha ini dikembangkan dari sebelumnya, misalnya dari bibit yang 600 ekor itu bisa dikembangkan lagi sekitar 1.000 lebih bibitnya, mungkin keuntungan lebih besar dari ini lagi. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ini dapat menjadi edukasi untuk kita semua. Sampai jumpa.